Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini 23 Juli 2020, saya Dr. Azhari, SSTP MSI, dari rumah kami di Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Wamena. Saya menyampaikan selamat ulang tahun kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam usianya yang ke-6 tahun sebagai daerah otonom pemekaran dari Kabupaten Buton. Di usia yang ke-6 ini, seyogianya kita akan mulai melihat titik-titik pembangunan yang semakin nyata di daerah kita, dan itu mulai kita lihat seperti jalan-jalan yang semakin bagus, yang semakin diperlebar, dan kita berharap ke depan Buton Tengah akan semakin maju berkah di bawah kepemimpinan para pemimpin putra-putra terbaik daerah Buton Tengah. Buton Tengah kita sebelumnya adalah dari daerah Gula Mas, Gula Kudo, Mawasangka, Talaga. Walaupun saya meninggalkan daerah kita pada tahun 1995 saya tamat SMA dan kemudian melanjutkan pendidikan dan sampai hari ini telah bermukim sebagai warga Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, saya tetap menaruh harapan yang besar dan menaruh perhatian kepada daerah kita untuk menjadi daerah yang maju dan berkembang. Saya menyarankan beberapa hal dilakukan oleh pemerintah Buton Tengah. Yang pertama, fokuskan pembangunan kita pada pemberdayaan pesisir. Pemberdayaan pesisir karena Buton Tengah itu daerah kering, tidak cocok untuk dijadikan daerah lahan basah pertanian. Lebih cocok dia daerah lahan kering. Tetapi pesisir kita, pesisir Buton Tengah itu adalah keunggulan tersendiri yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain yang ada di Sulawesi Tenggara. Pesisir Buton Tengah menghasilkan rumput laut yang bagus. Perkebunan tanah keringnya dulu menghasilkan jambu mente yang paling banyak di wilayah kita. Nah, potensi kelautan kita juga luar biasa. Oleh karena itu, pupuk itu sebagai sumber SDA yang bisa membawa kemakmuran. Yang kedua, saya melihat upaya untuk mendorong pariwisata sebagai sumber pendapatan PAD Buton Tengah juga sedang giat-giatnya dikembangkan. Nah, saya sarankan dorong lagi pariwisata di bidang kultur dan histori, karena kita di Buton Tengah memiliki, menurut identifikasi saya, untuk kecamatan Mawasangka saja tidak kurang dari sekitar 13-14 benteng bekas kerajaan masa lalu. Kemudian kita juga memiliki banyak gua yang bisa dieksplorasi oleh mereka-mereka wisatawan pencinta gua. Kita juga memiliki banyak pantai, kita juga memiliki banyak danau-danau alam. Oleh karena itu bisa didorong untuk menjadi aset wisata yang bisa mendatangkan kemakmuran. Satu hal lagi, Teluk Lasongko dan kemudian Teluk Liana Banggai itu bisa menjadi ikon yang bisa didorong untuk wisata dan juga bisa menjadi sumber kemakmuran. Gunakan mereka sarjana-sarjana perikanan dan kelautan untuk mendesain itu, untuk bisa menjadi sumber-sumber kemakmuran. Bapak Bupati Buton Tengah dan Wakil Bupati yang saya hormati, dorong titik pertumbuhan di Buton Tengah, jadikan Lombe sebagai sentra perdagangan. Sentra perdagangan Lombe itu bisa menjadi pusat perdagangan untuk daerah Buton Tengah, juga menjadi daerah perdagangan yang akan didatangi oleh warga-warga kita, saudara-saudara kita dari Kecamatan Wakuru dan kecamatan lain yang dekat dengan Lombe yang ada di Kabupaten Tengah. Mawasangka kita jadikan sebagai kota pendidikan dan kota pesisir. Lakudo, dorong dia kembalikan kepada fitrah awalnya. Lakudo itu dulu adalah tempat belajar bagi orang-orang Gula Mas untuk belajar agama kepada kiai kita, kiai sepuh yang sangat kita hormati, Kiai Haji Abdul Syukur. Di sana paling cocok kita dirikan kembali pesantren besar yang bisa menampung putra-putra dari daerah Buton Tengah dan sekitarnya, bahkan mungkin dari daerah-daerah lain di Indonesia yang datang khusus berguru untuk ke pesantren itu. Dirikan di situ sekolah agama, karena dulu di situ pernah berdiri sekolah agama Islam yang didirikan oleh Pak Kiai Haji Abdul Syukur. Nah, kalau Mawasangka jadi kota pendidikan, Lakudo menjadi kota agama, berbasis agama, pendidikan agama Islam, dan Sangihe Wambulu dan Talaga, dia akan kita dorong, saudara dorong dia menjadi kota wisata, karena di situ layak sekali untuk menjadi daerah wisata
maka insya Allah 3 titik pertumbuhan ditambah wisata dan pengelolaan pantai, Buton Tengah akan menjadi daerah yang makmur. Ingat, Jepang maju bukan karena tanahnya yang subur, tapi karena kemampuan SDM mereka, kemampuan sumber daya mereka, keuletan mereka untuk berkarya, membangun, mencari kehidupan. Buton Tengah orang-orangnya adalah orang-orang yang ulet. Buktinya rata-rata mereka adalah perantau. Setelah merantau balik untuk membangun kampungnya. Mari kita gunakan semangat itu. Sepanjang sama tahu masih tetap saling mempercayai, saling memberikan peran, dan saling menjaga perasaan satu sama lain, maka insya Allah masyarakat juga di bawah akan ikut untuk melaksanakan, mengikuti perintah dan memakmurkan Buton Tengah. Berkah Buton Tengah salah satu yang paling utama terletak kepada kepemimpinannya. Kepemimpinan itu bagaimana caranya? Antara bupati dan wakil bupati harus tetap kuat bekerja sama dan bersinergi, saling mempercayai. Masyarakat Buton Tengah saya yakin adalah masyarakat pekerja keras yang selalu berusaha untuk mencari kebaikan bagi hidup dan anak keturunannya. Satu lagi hal yang saya titipkan kepada saudara-saudara, tetap bersinergi, tetap kuat demi kejayaan kita bersama. Buton Tengah